Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Puji Tuhan, sudah 1 minggu terlewati, kini kita berjumpa lagi masih di ibadah online sekolah minggu kita. Jangan sedih adik-adik, tetap semangat karena Tuhan senantiasa memberikan kita kesehatan. Kita mau memuji Tuhan, semua bangkit berdiri, kita pakai gerakan adik-adik supaya nanti kalau sudah masuk tidak lupa dengan gerakannya. Kita angkat pujian jalan serta Yesus. Baik adik-adik, kita masih memuji Tuhan. Kita angkat pujian dalam suka duka dengan pakai gerakan ya. Baik adik-adik, silakan duduk kembali. Kita akan mulai ibadah kita. Siapkan Alkitabnya, buku tulisnya, dan persembahannya. Kita akan mulai ibadah kita. Baik adik-adik, untuk memulai ibadah kita, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat penyertaan dan kasih-Mu bagi kami, sehingga kami anak-anak-Mu sekolah minggu boleh mengikuti ibadah sekolah minggu. Kami percaya Tuhan dalam ibadah kami lewat online, Engkau menyertai kami. Tuhan Yesus yang baik, teman-teman kami yang dalam keadaan sakit, kami mau serahkan mereka ke dalam tangan kasih-Mu, agar mereka juga boleh mengikuti ibadah ini walaupun secara online. Berkati amal pendeta kami Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu, dan biarlah Tuhan Engkau juga memberkati kami guru-guru sekolah minggu, agar kami senantiasa bersuka cita boleh melayani anak-anak sekolah minggu kami lewat ibadah online ini. Kami percaya Tuhan, dimanapun kami beribadah, Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Biarlah Tuhan penyertaan-Mu senantiasa dalam kehidupan kami. Doa ini kami naikkan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi dan selamat hari Minggu adik-adik semua. Hari ini kita memasuki Minggu Kantate. Artinya, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Untuk itu adik-adik semua, mari kita puji Tuhan dengan penuh sukacita. Marilah kita bernyanyi.
Kita memuji Tuhan, kita angkat Kidung Jemaat nomor 8 ayat 1 dan kedua, bagimu Tuhan nyanyianku. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan hukum Taurat Tuhan, yaitu titah pertama sampai dengan titah ke-10. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari, tetapi hari ke-7 ialah sabat bagi Allah, Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau ternakmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu, agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah ke-6, jangan engkau membunuh. Titah ke-7, jangan engkau berzina. Titah ke-8, jangan engkau mencuri. Titah ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Titah ke-10, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya, atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala milik mereka. Apakah ketentuan Allah akan dasar titah itu? Demikianlah. Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu,
yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Demikianlah hukum Taurat Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kepada Tuhan untuk melakukan hukumnya. Kita sama-sama mengucapkannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita bernyanyi. Kita angkat pujian dari nomor 362 ayat 1 dan kedua. Aku milikmu, Yesus Tuhanku. Marilah kita berdoa untuk mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita sama-sama mengucapkannya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik sekolah minggu, mari kita buka Alkitab kita untuk membaca ayat bulanan kita untuk bulan Mei yang tertulis dalam Titus 3 ayat 5. Kita sama-sama membacanya. Pada waktu itu, Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh permandian kelahiran kembali, dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bernyanyi. Kita masih memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 332 ayatnya yang pertama, kekuatan serta penghiburan. Kekuatan serta penghiburan.
Adik-adik semua, marilah kita mengaku iman percaya kita kepada Tuhan. Kita sama-sama mengucapkan aku percaya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau mengangkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 422 ayat 1 dan yang kedua, Yesus berpesan. Halo adik-adik sekolah minggu, selamat hari minggu semuanya adik-adik. Apa kabarnya? Amang selalu berdoa, adik-adik semua selalu dalam keadaan sehat, penuh sukacita dan tetap semangat mengikuti ibadah kita setiap minggunya. Dan hari ini adik-adik, dalam ibadah kita akan disapa oleh firman Tuhan sebagai nats pengajaran untuk kita dalam ibadah kita hari ini. Mari adik-adik persiapkan Alkitabnya dari Injil Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai dengan ayat 19. Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai dengan ayat 19. Baik adik-adik semuanya, mari kita persiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, Allah yang Maha Kasih, terpujilah Engkau ya Bapa atas kemurahan-Mu yang senantiasa memberkati dan memelihara hidup kami hingga pada pagi hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan, karena kami masih dapat beribadah meskipun masih di rumah kami masing-masing. Dan saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, kiranya Roh Kudus-Mu mengajari kami untuk mengerti dan menguatkan kami untuk melakukannya. Kami sambut firman-Mu ya Bapa dengan ucapan syukur, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Baik adik-adik semuanya, mari kita baca firman Tuhan yang tertulis di dalam Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-19. Kita baca bersama-sama, demikian firman Tuhan. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan,
engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, hari ini kita belajar dari firman Tuhan tentang bagaimana menunjukkan kasih yang sesungguhnya kepada Tuhan. Karena untuk mengatakan aku mengasihi Tuhan itu sangat mudah. Tetapi untuk mengasihi dengan arti yang sesungguhnya pasti sangat sulit sekali. Oleh karena itu, kita akan diajari oleh Tuhan Yesus lewat pengajaran firman Tuhan hari ini tentang kasih atau tentang mengasihi yang sungguh-sungguh. Dalam nats pengajaran kita hari ini diceritakan dialog atau percakapan Yesus dengan Simon Petrus. Yesus bertanya kepada Simon Petrus sampai 3 kali. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Petrus menjawab, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Lalu Yesus berkata lagi kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. 3 kali Yesus bertanya dengan pertanyaan yang sama. Dan untuk pertanyaan yang ketiga kalinya, Petrus menjawab dengan sedih, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Adik-adik semua, kita masih ingat siapa Simon Petrus bukan? Simon Petrus seorang yang memiliki sifat keras, sangat bersemangat. Kalau bicaranya meledak-ledak, terkadang menjawab juga tanpa pikir panjang. Ia seorang yang tegas. Ia pernah berkata kepada Tuhan Yesus bahwa ia rela dipenjara untuk mengikut Yesus. Tetapi ia juga pernah menyangkal Yesus. Kapan itu adik-adik? Saat Tuhan Yesus ditangkap dan akan disalibkan. Yesus sesungguhnya sangat-sangat kenal dengan Petrus. Maka ketika Yesus bertanya sampai 3 kali, Yesus berharap Petrus menjawab Tuhan Yesus dari hatinya yang sungguh-sungguh. Bukan jawaban yang terlalu bersemangat, yang meledak-ledak, yang bukan dari hati. Nah adik-adik, kita juga sering menjawab sesuatu pertanyaan terlalu bersemangat. Tanpa memikirkan baik-baik, yang penting asal jawab saja. Misalnya begini adik-adik. Kalau melakukan kesalahan dan ketahuan, kemudian ditanya, janji tidak akan mengulangi lagi? Kita akan menjawab, saya janji tidak akan mengulangi lagi. Kita spontan menjawab, tidak mengulangi lagi. Tetapi besoknya, kesalahan yang sama diulang lagi terus. Karena waktu berjanji itu tidak dengan sepenuh hati. Maka Yesus berharap Petrus tidak menjawab pertanyaan Yesus itu asal-asalan. Tidak dengan buru-buru. Tetapi Yesus berharap Petrus menjawabnya dengan ketulusan hati. Itulah sebabnya Yesus bertanya sampai 3 kali. Dan jawaban Petrus yang terakhir, yang ketiga kali itu adalah jawaban yang sungguh-sungguh.
Karena Petrus tahu Yesus mengetahui isi hatinya. Maka dia menjawab, Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Nah, adik-adik semua, kita juga harus menjadi orang-orang yang benar-benar menyatakan sesuatu, menyatakan sikap berasal dari hati kita yang sungguh-sungguh. Adik-adik semua, Yesus juga mengajarkan bagaimana menunjukkan kasih setia kepada Tuhan. Kita lihat tadi dalam nas pengajaran kita. Setelah Petrus menjawab, benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Yesus melanjutkan, gembalakanlah domba-dombaku. Bukti bahwa Petrus mengasihi Yesus adalah Petrus mau menggembalakan domba-dombanya. Nah, siapa yang menjadi domba-domba ini adik-adik? Domba-domba itu adalah orang-orang percaya, semua pengikut Yesus yang membutuhkan tuntunan dan pengajaran firman Tuhan. Petrus harus menjaga mereka dengan mengajarkan firman Tuhan. Supaya domba-domba itu, yaitu semua orang-orang yang mengikut Yesus, tidak sesat dan dapat menjadi pewaris kerajaan sorga. Nah, adik-adik semua, apakah kalian mengasihi Tuhan Yesus? Kalau kita mengasihi Tuhan Yesus, maka kita harus menunjukkan dengan cara yang sungguh-sungguh, yaitu mengasihi sesama kita, mengasihi semua manusia. Berbuat baik, menolong mereka, mendoakan supaya sehat-sehat. Orang yang mengasihi Yesus pasti juga akan menghormati orang tuanya, menghormati kakak abangnya, menyayangi adik-adiknya. Taat kepada orang tua, tidak melawan. Orang yang mengasihi Tuhan Yesus tidak mau berbohong, tidak akan bermalas-malasan. Orang-orang yang mengasihi Tuhan Yesus pasti akan selalu rajin. Jadi adik-adik semua, kalau kita berkata, aku mengasihi Tuhan Yesus, maka kita harus melakukan perintahnya dengan sebaik-baiknya. Supaya kita semua menjadi anak-anak yang disayang dan dikasihi oleh Tuhan Yesus, dan kita menjadi pewaris kerajaan surga. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga buat kebenaran firman-Mu yang menyapa kami dalam ibadah kami hari ini. Supaya kami menunjukkan kasih kami kepadamu ya Tuhan dengan mengasihi sesama manusia. Oleh karena itu, Roh Kudus-Mu lah yang memampukan kami untuk melakukannya. Terpujilah Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Kami memohon dalam doa kami ini, supaya Tuhan berkenan memberkati kami semua anak-anak-Mu di dalam mengikuti pelajaran sekalipun masih belajar dari rumah. Juga rajin beribadah, berdoa kepada Tuhan sekalipun masih di rumah. Dan juga supaya kami senantiasa dalam keadaan sehat. Berkati orang tua kami dan semua pekerjaan yang mereka lakukan yang seturut dengan kehendak-Mu. Supaya melalui itu Tuhan mencukupkan kebutuhan hidup kami di tengah keluarga kami masing-masing. Berikan orang tua kami kesehatan, panjang umur dan rezeki yang melimpah. Kami berdoa juga buat kakak-kakak guru-guru sekolah minggu kami dan seluruh parhalado yang selalu setia melayani kami melalui ibadah online ini ya Tuhan. Berkati mereka supaya senantiasa sehat dan tetap semangat melayani kami dalam ibadah online dan juga memberkati pekerjaan-pekerjaan mereka. Terima kasih Bapa di surga, berkati juga guru-guru kami semuanya supaya senantiasa dalam keadaan sehat dan tetap bertambah hikmat untuk mengajari kami saat ini. Demikian juga kami berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati, memampukan pemerintah-pemerintah kami untuk melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau dan ampunkanlah dosa kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Siapkan kita persemahannya ya adik-adik. Ingat, kasih yang terbaik buat Tuhan. Sambil kita mengangkat Kidung Jemaat nomor 290.
bersyukur kepada Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini 2 kali. Baiklah adik-adik semua, marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Mari tundukkan kepalanya, satukan hati, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama memohon dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera.